Saya lanjutkan kembali dua sisi. Pak Ari boleh dilanjutkan yang terputus tadi. Jadi hasil otopsi itu baik yang pertama ataupun yang kedua itu lazimnya apakah diinformasikan ke keluarga atau tidak sih? Kalau Gini, dari kalau penyidik. menurut ketentuan ya, hasil daripada apa itu namanya visum et repertum ya. Ya. Itu yang minta penyidik dan diberikan kepada penyidik. Dan itu nanti hanya untuk pembuktian di Persidangan. pengadilan. Keluarga Itu tidak perlu tahu. Tidak harus disampaikan pada keluarga. Karena itu untuk bukti berkas yang nanti dipakai di pengadilan. Tetapi kepada pengadilan cuma diberitahu bahwa ini sebabnya gini-gini boleh. Gitu. Tapi hasilnya itu tidak akan diserahkan pada hasil daripada Otopsi itu atau visum et otopsi itu kan repertum namanya visum et repertum ya. Itu visum itu untuk berkas perkara yang akan dikirimkan ke jaksa, nanti akan diperiksa di persidangan. Jadi nggak boleh disampaikan pada siapapun selain untuk memberkasan itu. Termasuk keluarga juga tidak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Tidak ada aturannya itu untuk itu. Nah ini Bapak-Bapak kita lihat ini ada informasi mengenai ini Susno Duaji ya mantan Kabar Eskrim menyebutkan otopsi ulang akan mengubah alur cerita kematian Brigadir J. Bisakah seperti itu? Saya mau ke Bung Palmer. Bisa nggak hasil otopsi mempengaruhi alur Sangat cerita? bisa. Kalau kemarin itu seperti Pak Arianto bilang ini otopsi benaran apa forensik benaran apa atau otopsi benar-benaran atau benar gitu loh ya kan. Itu tergantung daripada nanti evaluasi dan sangat bisa. Justru diperlukan otopsi yang kedua itu adalah justru mengklarifikasi sejauh mana karena ini udah menjadi tim yang lebih besar dan lebih komplit. Nah, apa tujuannya ini semua dilakukan supaya jangan sampai ada orang yang salah jadi bebas atau yang seharusnya dihukum menjadi bebas atau orang yang tidak bersalah dikorbankan menjadi orang yang bersalah. Itu yang dihindari sebenarnya. Dan terutama kalau concernnya presiden saya lihat beliau sangat ingin jangan timbul kegaduhan di masyarakat karena salah garap satu kasus. Ini kan persoalan domestik 1-2 orang manusia, ya kan? Bukan persoalan institusi sebenarnya ini. Hanya terjadi di pejabat institusi Anda itu. membacanya ada salah garap dalam tanda kutip itu ya? Menurut saya salah garap. Salah ngomong juga. Salah ngomong. Salah garap dalam artian apa nih salah garap? Sepertinya di awal-awal itu sudah dikesankan, contoh yang paling nyata. CCTV itu sudah disambar petir 2 minggu yang lalu. Nah, ini kan sudah terklarifikasi katanya ditemukan ada di sebelah sana. Ternyata ada. Ini kan memberi gambar rakyat itu tidak bodoh di hari gini gitu loh. Hari gini penggarapnya ini salah. Apakah memang ini sebuah kecelakaan karena kelalaian atau ada sebuah skenario? Ya wajar. Saya ini kebetulan 2 pengacaranya korban ini adalah baru saya lantik menjadi pengurus DPP Asosiasi Advokat Indonesia. Bung Palmer tadi Anda sudah menyinggung sudah CCTV ya. Ini kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan Komnas HAM yang juga sudah menerima laporan ada kurang lebih 20 CCTV yang sudah disaksikan oleh Komnas HAM terkait dengan alur atau kronologis meninggalnya Brigadir Yosua. Kita akan dengarkan pernyataannya bersama. Kami diperlihatkan video 20. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video. Ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3. Termasuk juga sampai Rumah Sakit Ramat Jati. Apa yang paling penting dalam video ini di area Duren 3 video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, almarhum Joshua masih hidup ya, sampai di Duren 3. Dia masih hidup, terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat. Baik, ini meluruskan sedikit, benar tadi Pak Ari, meluruskan tadi pernyataan Bung Palmer yang disebutkan
CCTV 2 minggu yang lalu rusak ya? Ini Rusak, itu yang di rumah dinas. Disampar petir. Yang nggak ngerti kita tahunya kan TKP-nya ya di tempat iya, itu. Masa ngomong kita di Istana Presiden yang nggak lucu. Yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi adalah CCTV di kediaman pribadinya Irjen Sambo ya. Ini bukan di TKP. Oh, bukan Mic-nya di boleh, TKP. Pak, Itu yang tidak dijelaskan di waktu di awal-awal itu kan. Jadi menimbulkan kalau banyak orang curiga tanda tanya, nah ini ada apa kan gitu. Oke. Sebenarnya juga ada yang disampaikan juga Pak Ari, yang menimbulkan kecurigaan lainnya apa? Karena di hari pertama setelah kejadian itu katanya dekodernya juga Saya hilang. itu mendaftar ya. Sebelum saya lanjutkan gini, kasus ini ya tanpa kejanggalan pun pasti akan jadi bom atom yang cepat meledak. Karena apa? Ini world news, super world news. Satu, karena aib polisi. Yang dua, karena public figure ada di situ. Tragis, sensitif, dan setiap daripada item berita ini bisa beranak pinak. Jadi apabila kasus ini ya tidak ada kejanggalan pun pasti akan meledak juga. Ini kan masalah aib polisi kan. Pasti nanti ada yang dilindungi. Apalagi ada kejanggalan. Nah saya catat kejanggalan itu ada 30. Oh ya. 30 kurang lebih lagi bisa. Contoh nomor 1 ya. Kejanggalannya yang dianggap janggal itu oleh publik ya. Satu, ini kejadian Jumat. Kenapa dilaporkan baru 3 hari? Janggal. Mesti orang pengen tanya dong. Apalagi ini banyak. Kira-kira apa kalau dari polisi apa yang dari pemikiran polisi sampai menahan berita 3 hari itu Pak Ari? Nah, alasannya katanya kan melakukan pemeriksaan ini dan sebagainya itu gitu dan sebagainya. Masih banyak dan sampai sekarang belum ada jawaban yang tegas daripada polisi ya untuk menerangkan kenapa terlambat 3 hari itu. Kemudian tiba-tiba 3 hari diumumkan bahwa itu tembak menembak, disimpulkan kan gitu kan. Janggal pasti. Orang pasti akan tanya, itu keterangan dari mana? Saksi apa saja yang sudah diperiksa? Tersangkanya siapa? Itu kan langsung disimpulkan tersangkanya itu sudah mati kan. Kemudian karena tersangkanya kan dianggap melakukan upaya pelecehan gitu kan, sehingga tertembak dengan ditembak oleh Baradae tapi karena membela diri gitu kan. Kan publik akan tanya itu kan. Poinnya memang jadi banyak intinya ya itu karena kejanggalannya kejanggalan banyak itu ya. Menurut saya itulah yang mestinya dijawab oleh polisi. Jawabannya adalah penjelasan kepada masyarakat yang bisa diterima akal oleh masyarakat itu. Jangan hanya dijawab dengan saya akan melakukan scientific criminal investigation secara ilmiah dan sebagainya. Menurut Anda jawaban-jawaban orang pada nggak ngerti itu apa yang dikerjakan. Ya, menurut Anda jawaban dari pihak kepolisian nggak bisa diterima logika publik saat sepanjang ini ya belum bisa menenteramkan masyarakat, malah menimbulkan kegaduhan lagi ya. Mengapa? Karena di lingkungan polisi sendiri masih terdapat perbedaan pendapat antara gini ya. Tidak boleh memberitahukan hasil daripada penyidikan. Nanti dianggap itu mengganggu penyidikan. Tapi ini sangat merugikan polisi. Karena apa? Dengan tidak memberikan ini penjelasan ini, dia ditambah itu menutup-nutupi. Itulah yang saya anggap ya. Pak Presiden kan mengatakan ya. Berarti penanganannya, komunikasi dalam komunikasi publik ya. Supaya masyarakat tahu lah gitu. Presiden kan nyuruh, merintahkan, jangan ditutup-tutupi. Artinya kan ada yang ditutup-tutupi kan. Apa yang ditutupi itu adalah apa yang dipertanyakan oleh masyarakat itu. Cara bukanya ya, berikan penjelasan itu. Jadi mungkin sekarang polisi butuh waktu kali Pak untuk harus jawab seketika. Kalau itu nggak dijawab nanti akan muncul anak-anak daripada analisis itu tadi. Mestinya ya pertama kali ya begitu ditanya apakah ini sudah dilakukan penanganan yang baik. Sudah, saya sudah meriksa saksi 10. Barang buktinya ini. TKP-nya begini. Gitu. Tapi itu semua terpatahkan karena 3 hari kasus ini didiamkan. Sehingga nggak akan bisa menjelaskan yang lain. Dijelaskan saja yang ada, yang bisa untuk menenteramkan. Jangan nanti ditunggu di pengadilan. Setahun lagi belum tentu selesai itu urusan ini. Sementara itu pertanyaan publik nggak terjawab habis kita habis-habisan. Itu masalahnya yang terjadi itu sekarang ini begini. Mudah-mudahan ini jadi masukan ya buat institusi kepolisian ya Pak Arya. Ini yang menjadi penambah permasalahan. Ini kan istri polisi kena tembak. Sebentar sudah tertangkap orangnya. Ini ada kasus yang istri sudah jelas ada orang mati, orang mati. Sampai sekarang belum ada tersangkanya loh. Katakanlah ini bela diri, apa ini nggak ada tersangkanya? Ada tersangkanya. Ini faktor pengampun nanti dibawa ke pengadilan. Seperti apa faktor penghapus perbuatan?
pengampunnya itu apa? Yang menghapus perbuatan itu apa? Ya kan? Menghapus hukuman ada. Tetapi mesti ada tersangkanya, entah itu bela diri atau apa. Apa itu seperti yang diceritakan di awal-awal atau tidak. Tapi ini sampai sekarang nggak ada tersangkanya. Kumaha tuh. Ini yang akan kita tunggu nanti dari pihak kepolisian jawabannya. Kita akan lanjutkan diskusi ini pemirsa usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.